Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan secara daring. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni agama Islam. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia, Bapak Farid Ardiansyah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia hadir pada perkuliahan pada siang hari ini. Langsung saja kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekonomi politik di Indonesia. Yang pertama, perkenalkan, saya Siti Rohasanah dan Tiffany Adelia Putri dari anggota kelompok 14. Untuk materi yang pertama mengenai hubungan ekonomi dan politik dan demokrasi dan politik di era digital akan dijelaskan oleh Mbak Tiffany. Kepadanya saya persilahkan. Hubungan ekonomi dan politik. Ekonomi politik merupakan suatu disiplin ilmu politik di mana pengertiannya dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap ahli, baik itu ahli politik maupun ahli ekonomi. Ekonomi politik dapat dilihat sebagai metodologi dalam lingkup kajian hubungan ekonomi dan politik. Hubungan itu dapat dilihat dari perilaku institusi politik yang bekerja menghasilkan suatu kebijakan ekonomi. Dalam studi ekonomi politik terdapat beberapa perspektif dan konsep yang digunakan. Di antaranya perspektif yang sangat berpengaruh yaitu liberalisme. Liberalisme merupakan perspektif yang berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh. Ekonomi politik juga merupakan penggabungan antara bidang ekonomi dan politik yang menggabungkan dua fokus berbeda. Demokrasi dan politik di era digital. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dapat berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang, terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi. Media elektronik dan juga media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi, dan tentu ini akan menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Menurut Lemich dan Paper, kebersamaan memperoleh atau memberikan informasi secara efektif lebih penting daripada potensi mendapatkan akses dalam proses politik digital. Dari pendapat tersebut tersirat bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya merupakan perantara lintas batas dalam menyajikan dan mengakses informasi bagi publik. Keberadaan media dan teknologi dinilai sebagai pembaruan atas demokrasi langsung ala Athena. Demokrasi Athena ini memerlukan suatu komitmen umum terhadap prinsip dan kebijakan kewarganegaraan. Baik, terima kasih kepada Mbak Tiffany Adelia Putri yang sudah memaparkan materinya. Sangat luar biasa sekali. Semoga teman-teman bisa memahami materi tersebut. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi politik yang ada di Indonesia.
Perkembangan ilmu ekonomi politik dapat dikatakan sangat dinamis. Berbagai pihak sering membicarakan tentang ilmu politik mulai dari kalangan birokrat, politisi, akademisi, juga masyarakat umum. Nah, hal ini itu menandakan bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan politik, karena kekuatan politik mampu atau bisa menyelesaikan persoalan ekonomi hingga ke tingkat yang kecil dan sulit disentuh dengan kebijakan yang lain. Jadi maksudnya dimensi ini, politik ini bisa masuk ke berbagai lini sehingga bisa mewarnai berbagai instrumen kebijakan yang dilakukan. Dan contoh sederhananya itu seperti ini, keputusan pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar minyak gitu, dan dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM itu harus dilihat suatu keputusan tidak hanya real bersifat ekonomi tetapi ada nuansa politiknya. Ini pun juga berlaku pada menaikkan tarif dasar listrik atau bisa disingkat dengan TDL. Ini tidak hanya dilihat dari sudut ekonomi saja, melainkan juga dapat dikaji dari sudut politiknya juga. Jadi antara politik dan ekonomi itu saling berhubungan. Selanjutnya mengenai perkembangan ekonomi politik di Indonesia dari masa ke masa, mulai dari era sebelum reformasi, yakni eranya setelah kemerdekaan sampai masa sekarang, era reformasi. Yang pertama, eranya Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1967. Pada fase ini, perekonomian di era Presiden Soekarno, penataan ekonomi pasca kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada awal pemerintahan Soekarno ini, PDB per kapita Indonesia sebesar Rp 5.523.863. Selanjutnya pada tahun 1961, Badan Pusat Statistik mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Berikutnya, masih sama, ekonomi Indonesia itu tumbuh 5,74%. Lalu pada tahun 1963, pertumbuhannya itu menjadi minus 2,24%, malah menurun. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu karena biaya politik yang tinggi. Makanya politik itu sangat berpengaruh kepada ekonomi. Dan ini akan berakibat pada anggaran pendapatan dan belanja negara defisit minus Rp 1.565,6 miliar. Pada saat itu inflasi melambung atau hiperinflasi sampai 600% hingga 1965. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada 1964, yaitu sebesar 3,53% setahun kemudian. Selanjutnya pada era Soeharto, masih sebelum era reformasi, masa kekuasaan Soeharto adalah yang terpanjang dibandingkan presiden lain Indonesia hingga saat ini. Pasang surut perekonomian Indonesia juga paling dirasakan pada eranya. Selama Soeharto memerintah ini, kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan dan dikuasai kroni-kroni presiden. Kondisinya itu keropos, pelaku ekonomi tak menyebar seperti saat ini dengan 70% perekonomian dikuasai oleh pemerintah. Begitu dunia mengalami gejolak pada 1998, struktur ekonomi Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional. Selanjutnya pada era reformasi, yakni ada eranya Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Kiai Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Yang pada era Bapak Habibie bisa dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998 pada eranya Soeharto ini menjadi 0,79% pada eranya Habibie gitu. Selanjutnya pada eranya Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini meneruskan perjuangan Presiden Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan ekonomi Indonesia ini tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Dan
Gus Dur ini menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pun pada tahun 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Yang selanjutnya ada eranya Ibu Megawati Soekarno Putri, yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia ini secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002 pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% dari sebelumnya era sebelumnya. Pada tahun 2002 pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,6% tadi. Lanjut pada eranya Bapak SBY itu mengalami naik turun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di bawah kepemimpinan SBY ini relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2005. Tapi pada tahun selanjutnya itu sedikit melambat jadi 5,5%. Nah, di tahun berikutnya ekonomi Indonesia ini tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%, yakni meningkat ya. Lalu pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%, meski turun tipis ke angka 6,01%. Saat itu impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Nah, langsung pada tahun 2010 ekonomi Indonesia ini kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6% pada 2012, yaitu di level 6,23%. Namun, perlambatan kembali terjadi setelah itu, dengan capaian 5,56% pada 2013 dan 5,01% pada 2014. Yang terakhir ada pada era Bapak Joko Widodo, ini lebih merombak struktur APBN dengan lebih mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan melakukan efisiensi agar Indonesia lebih berdaya saing. Namun grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia ini selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era Bapak SBY. Pada tahun 2016 ekonomi Indonesia ini mulai terdongkrak tumbuh 5,03%, dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17% berdasarkan asumsi makro dalam APBN 2018. Namun pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 pada tahun 2018 ini ternyata tak cukup menggembirakan, hanya 5,06%. Pada kuartal 2 ini tumbuh 5,27%, yakni lebih meningkat sedikit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hanya ada sedikit perbaikan dibandingkan kuartal sebelumnya. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok 14. Mungkin dari teman-teman sudah menyiapkan pertanyaan dan ditulis di kolom komentar Google Classroom. Mungkin hanya itu. Jika ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.